Apakah teman-teman kalau mandi pakai sabun Dove? Kalau keramas pakai sampo clear atau Tresemme? Pasti teman-teman juga udah banyak nih yang pakai pasta gigi merek Pepsodent. Nah, jika sedang menonton video ini sambil makan ice cream walls, pasti teman-teman tahu produsen dari barang-barang tadi. Yap, benar, Unilever. Unilever Indonesia udah berdiri pada 5 Desember 1933. Sekarang udah tumbuh hingga kini menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Portofolio perusahaan ini mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia nih teman-teman. Penasaran nggak sih bagaimana sih rasio analisis keuangan dari perusahaan Unilever? Hari ini saya, Gislain Amazingly dari MB4406 akan memaparkan mengenai rasio analisis keuangan PT Unilever. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum kita menganalisis rasio keuangan Unilever, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari data laporan keuangan Unilever terlebih dahulu. Teman-teman bisa mendapatkannya di website Unilever atau di idx.co.id. Di sini Ages sudah mencari data laporan keuangan tahunan Unilever dan akan dibandingkan dengan analisis rasio keuangannya dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2018, 2019, hingga 2020. Berikut lampiran dari laporan analisis keuangannya. Analisis rasio keuangan atau financial ratio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan. Jadi ada di laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Hari ini kita akan melihat rasio likuiditas terlebih dahulu dari perusahaan Unilever. Apa sih rasio likuiditas itu? Jadi rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek Unilever dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang pertama akan kita hitung adalah current ratio dari perusahaan Unilever. Nah, current ratio ini kita gunain untuk mengevaluasi nih kemampuan perusahaan Unilever ini dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, seperti hutang dan upah. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus membagi aset lancar dengan kewajiban lancar atau utang lancar. Jadi nanti semakin tinggi hasilnya, maka semakin kuat juga nih posisi keuangan perusahaan Unilever. Dari perhitungan ini, kita ketahui bahwa Unilever ini mampu mengelola aset lancarnya di tahun 2018 jauh lebih baik dari tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,74765. Selanjutnya ada activity ratio. Jadi kalau activity ratio ini adalah rasio yang kita gunain untuk mengukur nih seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola asetnya. Nah, di dalam activity ratio ini ada average collection period yang akan kita hitung. Average collection period ini adalah penagihan rata-rata dari jumlah hari yang berlalu antara tanggal penjualan kredit dengan tanggal perusahaan menerima pembayaran dari penjualan kredit tersebut. Jadi piutang itu akan lebih baik jika jangka periodnya itu lebih singkat, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat dari hasil yang udah kita hitung ya. Dari hasilnya ini kita memakai rumus piutang usaha dibagi penjualan bersih dibagi 365. Dari hasil yang telah kita dapatkan, diketahui bahwa tahun 2018 Unilever ini memiliki jangka periode yang lebih singkat dibandingkan dengan 2 tahun setelahnya dalam mengumpulkan utang ya, yaitu senilai 43,51. Selanjutnya ada account receivable turnover. Jadi ini sebenarnya sama aja sama average collection period. Cuman bedanya kalau ACP ini untuk melihat rata periode yang dibutuhkan perusahaan, kalau ART ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya selama setahun. Rumusnya adalah credit sales dibagi account receivable. Nah, dari hasil perhitungan ini kita ketahui bahwa semakin besar nilainya itu bakal semakin baik. Jadi perusahaan Unilever ini dapat mengumpulkan piutangnya paling baik itu kita bisa lihat di tahun 2018 ya teman-teman, sebanyak 8 atau 9 kali dalam setahun. Selanjutnya ada inventory turnover. Nah, inventory turnover ini kita gunain untuk melihat seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola persediaan dengan cara membandingkan harga pokok penjualan dengan persediaan. Rumusnya itu ada cost of goods sold dibagi inventory. Nah, dari hasil yang telah kita hitung, kita mendapatkan bahwa pada tahun 2019 nih, PT Unilever itu dapat menilai kondisi inventory-nya paling baik di tahun 2019 dengan angka 8,60 atau setiap 2 bulan 3 hari. Selanjutnya ada capital structure ratio. Apa sih capital structure ratio? Jadi capital structure ratio ini adalah rasio yang kita gunain untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Di dalam capital structure ratio ini ada debt ratio yang digunakan untuk melihat seberapa banyak aset yang harus dijual perusahaan untuk melunasi hutang. Rumusnya itu adalah total debt dibagi total aset. Dari perhitungan ini kita dapati bahwa
debt ratio itu semakin kecil nilainya tuh semakin baik ya. Jadi aset PT Unilever ini pada tahun 2018 ini lebih sedikit nih dibiayai dengan hutang dibandingkan pada 2 tahun sebelumnya, yaitu senilai 0,6118. Selanjutnya kita akan menghitung aset manajemen ratio. Aset manajemen ratio ini kita gunain untuk mengukur nih seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Di dalam aset manajemen ratio ini ada total asset turnover. Total asset turnover ini kita hitung untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui aset tersebut. Rumusnya adalah sales dibagi total aset. Nah, dari perhitungan ini kita dapati hasil bahwa total asset turnover itu semakin besar nilainya tuh bakal semakin baik ya teman-teman. Jadi perusahaan Unilever ini pada tahun 2018 ini lebih efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, yaitu setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan 2,1411 pendapatan di tahun 2018. Selanjutnya ada fixed asset turnover. Fixed asset turnover ini kita gunain untuk melihat seberapa baik nih perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Rumusnya adalah sales dibagi net fixed asset. Dari hasil perhitungan fixed asset turnover ini kita ketahui semakin besar nilainya itu semakin baik nih teman-teman. Jadi PT Unilever ini pada tahun 2020 lebih efisien dalam menggunakan aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya, yaitu senilai 4,124. Selanjutnya kita akan melihat profitability ratio. Jadi profitability ratio ini kita gunain untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran dan biaya lain. Yang pertama adalah kita akan menghitung OIROI-nya terlebih dahulu. OIROI ini digunakan untuk melihat hasil dari jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Nah, hasil dari perhitungan OIROI ini semakin besar itu nilainya semakin baik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa simpulkan pada tahun 2018 itu lebih efektif nih perusahaan Unilever dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba operasional sebesar 0,6241. Selanjutnya kita akan menghitung operating profit margin yang kita gunain untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak. Rumusnya adalah operating income dibagi sales. Nah, dilihat dari hasil perhitungannya, kita melihat kalau misalnya semakin besar nilainya itu semakin baik ya teman-teman. Jadi PT Unilever ini pada tahun 2019 dapat membayar semua beban produksi dan memperoleh laba lebih baik daripada tahun 2018 dan 2020. Selanjutnya kita akan menghitung net profit margin-nya. Net profit margin ini digunakan untuk melihat tingkat keuntungan perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Di sini rumusnya adalah net income dibagi sales. Di sini kita bisa melihat nih teman-teman dari hasil perhitungannya bahwa Unilever ini pada tahun 2018 dapat memperoleh neto laba per penjualan lebih baik dibandingkan 2019 dan 2020. Selanjutnya ada return on equity. Ini kita gunain untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi orang yang membeli sahamnya. Rumusnya adalah net income dibagi total common equity. Nah, dari perhitungan ini kita bisa simpulkan bahwa Unilever pada tahun 2020 dapat memperoleh return dari pemegang saham lebih baik daripada 2018 dan 2019. Selanjutnya ada GPM atau Gross Profit Margin. Ini kita gunain untuk menunjukkan seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola operasionalnya. Nah, hasil dari perhitungan GPM ini ternyata semakin besar angkanya itu semakin baik teman-teman. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Unilever pada tahun 2020 memiliki laba kuartal penjualan lebih besar nih daripada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,5225. Dan yang terakhir ada return on asset. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aset yang digunakan. Rumusnya adalah net income dibagi total aset. Dari perhitungan ini kita ketahui bahwa perusahaan Unilever itu lebih efektif tuh di tahun 2018 dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba dibandingkan 2019 dan 2020. Jadi teman-teman, tadi kita udah membaca dan sama-sama menganalisis rasio analisis keuangan dari PT Unilever. Dari kesimpulan itu bisa kita dapati bahwa perusahaan Unilever ini perusahaan yang termasuk baik lah ya, laporan keuangannya perusahaannya termasuk stabil karena bisa dilihat 2018, 2019, 2020 hasil dari analisis rasio keuangannya itu tidak jauh beda. Jadi sekian dari saya, Gislain Amazingly. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.